Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya yang tiada henti. Nikmat yang sangat banyak sekali. Semoga kita semuanya diberikan taufik untuk terus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan meneruskan pembahasan dari kitab Syarah Ushul Salasah ya. Dan kita sudah memulai dari awal yang beliau sampaikan ya. Sekarang kita akan lanjutkan, bisa disimak ya, di situ matannya. Nanti akan kita bacakan syarahnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. I'lam rahimakallahu. Sudah ketemu setelah bismillahirrahmanirrahim. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Yang artinya i'lam rahimakallahu. Ketahuilah semoga Allah senantiasa merahmatimu wahai pembaca. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita, yaitu kaum muslimin, ta'allumu arba'i masailah. Ta'allum ini belajar atau mempelajari. Arba ini berapa? 4 ya, masail, 4 masalah pokok. Ini wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari 4 masalah pokok ini. Al-ula, yang pertama, al-ilmu ya, yaitu ilmu. Apa itu ilmu? Wahwa, yang dimaksud ilmu di sini adalah ma'rifatullah. Yang pertama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah ya, mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya, Nabiullah. Dan di sini disebutkan mufrad
nabi, seorang nabinya, yaitu yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam, mengetahui agama Islam bil adillah, dengan dasar-dasarnya atau dalil-dalilnya. Itu kewajiban yang pertama. Kita harus berilmu, terus mempelajari ilmu. Atsaniyatu al-amalu bihi. Kewajiban yang kedua adalah al-amalu, beramal bihi, dengan ilmu. Ini kan, enggak sekedar mengerjakan suatu ibadah, tidak sekedar beramal, tapi al-amalu bihi, ya, beramal dengan ilmu tersebut. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Setelah ilmu diketahui, diamalkan, maka tidak disimpan, ya, tapi didakwahkan, ya, mendakwahkan ilmu tersebut. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Sabar atas gangguan fihi, di dalam perkara tersebut, ya. Kita akan bacakan keterangan yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Yang pertama, perkataan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ya, yaitu pembaca. Rahimakallahu afadha 'alaika min rahmatihi allati tahsulu biha 'alal matlubika wa tanju min mahdurika. Semoga Allah merahmatimu, yaitu dengan mencurahkan kepadamu rahmatnya, yang dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut engkau mendapatkan apa yang kau inginkan dari kebaikan, dan engkau selamat dari sesuatu yang engkau hindari, ya, yang engkau takuti karena berbahaya. Seperti disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, ya, kecuali dengan rahmat Allah. Amal ini tidak memasukkan seorang ke dalam surga, tapi yang masukkan seorang hamba ke dalam surga adalah rahmatnya Allah. Lantas yang jadi pertanyaan, kalau amal tidak memasukkan seorang hamba ke dalam surga, lalu manfaatnya amal itu apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang pernah tahu? Ada yang tahu? Jadi fungsi amal ini untuk mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu tidak mungkin, ya, didapatkan oleh seorang hamba dengan amalnya. Antum tahu derajat surga yang paling rendah? Orang yang terakhir masuk dalam surga itu seperti apa kenikmatannya? Ada yang pernah dengar hadisnya? Disebutkan dalam satu hadis yang panjang, ya, orang yang terakhir masuk surga, dia itu diberikan kenikmatan dunia beserta isinya sebanyak 10 kali lipat. Ini nikmat yang paling rendah di surga. Padahal amalan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan itu semuanya pasti tidak akan sebanding, ya. Maka amal itu tidak masukkan seorang hamba ke dalam surga, tapi amal ini bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Kemudian dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba dimasukkan ke dalam surga.
Sampai disebutkan dalam hadis tersebut, engkau juga wahai Rasulullah? Iya, aku juga demikian. Masuk ke dalam surga bukan karena amal, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada satu faedah penting, ya. Jadi dalam beramal, yang terpenting nomor satu adalah kualitas amal. Apa? Kualitas amal, bukan banyaknya amal. Sedikit namun berkualitas bisa mendatangkan rahmat Allah sehingga dia masuk ke dalam surga. Banyak kalau dia itu tidak berkualitas, maka tidak akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa Pak Ustadz? Disebutkan, ya, hadis Baghiyah, wanita pezina, ya, yang dia pulang dari aktivitasnya mendapati seekor anjing yang kehausan. Kemudian diberikan minum anjing tersebut. Ini ada dua riwayat. Diberikan minum sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepadanya. Allah turunkan rahmatnya, diampuni dosa-dosanya, dan dia masuk ke dalam surga. Dan kita tidak mengetahui dari manakah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada kita semuanya, sehingga dosa-dosa kita diampuni, ya, sehingga kita mendapatkan curahan rahmat Allah, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Maka poin penting di sini, ya, hendaknya kita itu perhatikan amal dengan kualitasnya, ya, tanpa mempedulikan apakah itu kecil atau besar. Karena kita tidak tahu dari amalan mana yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang pembahasan masalah ini, kita lanjutkan. Fal makna, maksud dari kalimat rahimakallah, maknanya adalah ghafarallahu laka ma madha min dunubika wa waffaqaka wa asamaka fima yastaqbilu minha. Jadi makna dari kata rahimah ini kalau dikupas yaitu semoga Allah mengampuni dosamu yang telah berlalu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu dan juga menjagamu dari perbuatan-perbuatan dosa di masa yang akan datang. Ini maksud dari kata rahimah, ya. Disebutkan, ya, salah satu contohnya majelis ilmu semacam ini yang dibacakan di dalamnya firman Allah, hadis Rasulullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu berdesak-desakan, berkumpul ikut bermajelis di sini. Apa yang malaikat lakukan? Ada yang tahu? Ikut taklim? Apa yang malaikat lakukan? Malaikat bermajelis di majelis ilmu, mereka itu berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahu Akbar. Terus Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang bermajelis di sini. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang majelis di sini. Sehingga ada sebagian para ulama menyebutkan, seandainya ada majelis ilmu hadiri, meskipun yang bicara adalah orang yang lebih junior, artinya dia lebih senior, ya, meskipun kamu cuma dapat satu faedah semuanya, meskipun kamu sudah menguasai ilmu itu semuanya, tapi di sana ada fadilah, keutamaan yang lain berupa apa? Doa para malaikat. Ini, ya, boleh jadi dari tempat inilah kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
kita mulai rubah cara berpikir kita, ya. Hobi-hobi yang harus kita hadiri ini dirubah, ya. Ilmu, majelis ilmu, ibadah ini yang harus kita usahakan. Selainnya ini tambahan, ya. Bukan ngaji itu sebagai pengisi waktu kosong, ya. Ini keliru. Makanya bertahun-tahun dia dapat ilmu yang mumpuni. Karena apa? Ya niatnya ngaji sudah enggak benar, cuman sisa-sisa waktu saja. Tapi kalau seandainya dia serius, ya, dia betul-betul mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyelisih janjinya. Dan janji Allah Subhanahu wa taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami, ya, jalan yang kami turunkan ini, lanahdiyannahum subulana. Mereka akan berikan petunjuk, ya, kami akan berikan petunjuk kepada mereka untuk mudah menempuh jalan kebenaran ini. Taib, ini doa malaikat, ya, atau rahimakallah, ini artinya semoga dosamu yang berlalu diampuni dan semoga kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang akan datang. Idza afradatir rahmah, seandainya rahmat itu disebutkan cuman rahmat saja di dalam satu kalimat rahimakallah, ya. Amma idza qurinat bil maghfirah, seandainya digabungkan dengan kata maghfirah seperti Allahummarhamhu waghfirhu, ya, waghfir lahu misalkan, ya. Ya Allah, rahmatilah dia dan ampunilah dia, ya. Kalau ini digandengkan dengan kata maghfirah, maka dikatakan di sini fal maghfiratu lima madha minadz dzunub war rahmatu at-taufiq lil khairi wassalamah minadz dzunub fil mustaqbal. Artinya ini mencakup tapi dipisahkan, ya. Kalau maghfirah ini pengampunan dari dosa-dosa yang telah lalu, kalau rahmat ini adalah penjagaan, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa yang akan datang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh beliau wasani wal muallif rahimahullah taala yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatab wa qasdul khair lahu. Dan apa yang disebutkan oleh muallif pengarang kitab ini dengan mengawalinya rahimakallah, ini menunjukkan perhatian dia kepada orang yang membaca, ya, dan keinginan beliau agar pembaca ini mendapatkan kebaikan. Ada hal penting, teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomongkan rahmatnya Allah, bedakan dengan harta dunia yang dimiliki oleh manusia. Kalau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini dibagi gak akan pernah habis, ya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali, ya. Sangat luas sekali. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmat. Berapa? 100 rahmat. Satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia ini mencukupi makhluk di awalnya sampai nanti di akhirnya. Tidak habis satu rahmat saja. Kemudian diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya yang tersisa berapa? 99 nanti di akhirat. Maka jangan pelit untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada amal soleh, ya, dan seterusnya. Dan ketahuilah ketika kita mengajak yang lainnya untuk berbuat kebaikan dan dia itu mendapatkan petunjuk dari Allah, mengikuti kebaikan yang kita ajak, maka ada keutamaan tersendiri. Rasulullah pernah menyebutkan pada Ali, ya, la yahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min khumrun ni'am.
Seandainya engkau memberikan petunjuk, satu orang sadar beragama, sadar mempelajari ilmu, sadar beribadah, itu lebih baik bagimu daripada seekor onta merah, ya. Ini onta yang paling mahal pada zaman tersebut. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lainnya, manda ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa dzalika min ujurihim syai'a, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, kepada petunjuk, maka baginya pahala dia dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang Allah berikan kepada mereka. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekarang ya undangan-undangan kajian dan seterusnya, share. Ya, sebarkan seluas-luasnya. Niatkanlah ya mereka itu mendapatkan petunjuk, maka kita mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Al jazaa'u min jinsil amal. Ya. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukan seseorang. Seandainya dia itu betul-betul ikhlas, kemudian orang-orang mendapatkan petunjuk karena wasilahnya, maka dia menjadi orang yang istiqomah. Ini kan, senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini arti dari kata rahimakallah. Ya, maka salam yang disebut kita sampaikan ada kata rahmah, ini luar biasa sekali artinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rahmatnya di situ isinya adalah semoga kamu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga keselamatan tercurah pada dirimu. Ini ya, maka dibiasakan kalau salam yang lengkap. Karena doanya di dalamnya ini ada kesempurnaan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya kita itu wajib mempelajari 4 perkara pokok ini. Jadi yang kita sibukkan adalah 4 hal ini. Ingat ya, pengikut Rasulullah SAW menyibukkan 4 pokok ini. Kita cek aktivitas kita. Kalau tidak, ya, satu di antara 4 ini, pastikan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ya, jadi 4 hal ini yang perlu kita ingat-ingat. Inilah aktivitas kita pengikut Rasulullah SAW. Disebutkan di sini, ya, hadhil masail, 4 masalah pokok ini, allati dzakarahal muallif, yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah, tashmal, maka mencakup ad-dina kullahu, perkara agama secara utuh, gitu kan? Secara komplit. Fahiya, maka 4 hal pokok ini jadiratun bil inayati, sangat layak sekali untuk diperhatikan, lidhami naf'iha, karena agungnya manfaat dari 4 hal tersebut. Ya. Ini 4 hal tersebut. Al-ula, yang pertama, ingat-ingat ya, yang pertama al-ilmu, adalah ilmu. Wahwa, dan ilmu yang dimaksud di sini dilihat dari objeknya adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam. Jadi kalau disebut menuntut ilmu, belajar ilmu, maka tidak lepas dari 3 hal ini. Pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun nabi, mengenal nabi melalui hadis-hadisnya, ma'rifatullah melalui ayat-ayatnya, wahyunya, kemudian ma'rifatul dinil Islam, agama Islam.
dari kitab-kitab para ulama. Ini kan, dari kitab-kitab para ulama. Apa keterangan dari ma'rifatullah? Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Artinya meyakini, ya. Artinya meyakini. Ma'rifatun tastalzimu qubula ma syara'ahu wal id'ana wal inqiyada lahu. Meyakini di dalam hati yang menjadikan orang yang berkeyakinan tersebut menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ini ya. Dan tidak boleh pilih-pilih. Syariat yang enak saya lakukan, yang sesuai dengan keinginan saya lakukan. Kalau tidak saya tinggalkan. Tidak. Ini berarti belum ma'rifatullah sampai hati. Ya. Kalau sampai hati maka dia itu menerima syariat Allah Subhanahu wa taala secara total. Wal id'an wal inqiyad lahu. Tunduk patuh kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ini tanda kalau ma'rifatullah itu sudah sampai ke dalam hati. Wa tahkimu syariatihi, dan menggunakan syariat Allah untuk berhukum allati jaa biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cek ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, apakah ibadah kita selama ini sesuai dengan syariat yaitu yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah muamalah kita sudah juga sesuai dengan syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa? Apakah aktivitas kita, makan kita, tidur kita, ya, sosial kita dan seterusnya ini sudah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau belum, ya? Maka inilah hakikat hijrah yang sebenarnya. Meninggalkan apa-apa yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada dasarnya, menuju kepada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hijrah. Ya, bukan hanya berganti pekerjaan, bukan hanya berganti komunitas dan seterusnya. Itu bagian saja, tapi hakikatnya adalah orang yang berhijrah, orang meninggalkan seluruh yang dulunya dia tidak memiliki dalil-dalil dari syariat, kemudian dia berpindah kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wa yata'arrafu al-'abdu 'ala rabbih bin-nadhari fil ayati syar'iyyah fi kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba ini bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, ya, melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kalau sudah selesai kitab ini, enggak tahu berapa tahun namanya. Semoga diberikan taufik, ya. Kita akan pindah kepada Kitabut Tauhid. Ya, di situ nanti akan dibahas hak Allah Subhanahu wa taala dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang sangat menarik sekali disebutkan di akhir-akhir bab tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentang besarnya arsy, besarnya kursi, tentang besarnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan semuanya. Yang menunjuknya kecilnya kita, kecil sekali, hinanya kita. Ya. Kalau belajar itu insyaallah, ya. Dan kalau ingat, ya, kita gak pernah namanya membanggakan diri atau sombong. Apa yang kita banggakan semuanya sangat hina, semuanya sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kesempatan untuk melajari kitab tersebut. Kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau mengenal Allah juga bisa melalui makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam bumi, artinya di bumi ini
ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Dan di dalam diri-diri kalian ini juga ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun? Apakah kalian itu tidak melihatnya? Yaitu melihat dengan mata hati kalian. Ini poin yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Isanya jam berapa ini? 44. Ya. Jadi ilmu yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Wahyunya Allah, Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian alam semesta ini. Ya. Ketika terjadi banjir, tadaburi. Ketika terjadi gempa, tadaburi. Ketika terjadi gunung meletus, tadaburi. Ketika ada kematian, tadaburi. Ini bedanya orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Sehingga Nabi SAW menjadikan seluruh peristiwa yang ada di muka bumi ini sebagai pelajaran keimanan. Pernah ya antum dengar satu hadis ketika Nabi SAW mendapati bangkai anak kambing. Ini nggak dibiarkan saja. Kalau kita mampu dan pendemen gitu ya, tapi Nabi nggak ngambil kesempatan tersebut untuk menambah keimanan. Apa kata beliau? Beliau katakan, siapakah yang mau bangkai anak kambing ini? Siapakah yang mau diberi gratis? Semuanya jawab apa? Ya nggak mau gitu ya. Nggak mau. Jangankan satu truk aja nggak mau gitu ya. Nggak mau. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia itu lebih buruk daripada bangkai anak kambing ini. Ini jadi pelajaran, ya. Ini diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana kita itu tadabbur. Ketika ada seorang yang meninggal dunia, ya, ketika ziarah kubur juga disebutkan, ya, ziarahlah kubur karena hal ini akan mengingatkan pada kalian kematian. Jadi peristiwa kematian juga diambil, ya, ditadaburi sehingga tambah kuat keimanannya. Jangan ngerusulullah terus ya, ini nggak boleh pengikut Rasulullah kayak gitu ya. BBM naik, ya, kalau mereka orang umum Rasulullah ya silahkan ya didakwahi, jangan sampai ngerusulullah. Ngerusulullah itu apa bahasa Indonesia-nya? Mengeluh ya. Jangan mengeluh terus ya, tapi ganti aja doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik waqnini bifadlika amman siwak. Ini ahlus sunnah wal jamaah mengerti sunnah, mengerti doa-doa yang diajarkan Rasulullah, ya. Peristiwa-peristiwa yang menyulitkan kita harus mentadaburinya, bagaimana ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita belajar, fungsinya belajar sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, sehingga seluruh peristiwa yang ada ini bisa menguatkan keimanan kita, ya, menguatkan keimanan kita. Jangan mudah-mudah kita itu hanyut, ya, dengan hal-hal yang viral, ya. Tapi kita harus memiliki perbedaan dengan mereka yang tidak menuntut ilmu. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini panjang juga, ya, ini enggak cukup kalau kita bacakan untuk ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cukupkan, ya, pertemuan pada malam kali ini. Sisa waktu sekitar 5 menit mungkin bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhal kalau ada ingin tanyakan. Di kitabnya antum tulis saya ta'allamu, ya. Apa ada harokatnya enggak? Enggak ada. Oh ya. Yang betul itu adalah ta'allu, karena dia itu masdar.
kalau bisa diadakan taklim bahasa Arab ya. Kenapa? Yaitu fitrahnya. Jadi belajar bahasa Arab itu yang sulit itu bukan pelajarannya. Yang sulit apa? Iya, tahu semua ya. Yang bilang istiqomah kayaknya nggak istiqomah ya. Istiqomah ya. Pokoknya selesaikan dulu. Ya misalkan antum pakai durusul lughah itu ya. Selesaikan dulu sampai 4. Jangan kepencut. Wah, yang kitab itu lebih ini bagus. Nanti ya panggah bab 1 aja seumur hidup gitu kan. Jadi selesaikan durusul lughah, nanti pindah kitab lagi selesaikan gitu kan. Yang namanya ilmu itu bukan seperti pabrik sepatu atau produksi ya. Pokoknya cetakannya pas gitu kan. Enggak. Ilmu itu juga termasuk hidayah ya. Jadi Allah itu memberikan tidak pada kesempatan yang sama. Taib, monggo, mungkin ada yang tanyakan, silakan. Mas Habib kan bisa ngajar toh durusul lughah misalkan. Siapa yang pernah belajar? Mas Ilham semester berapa Mas? 4. Mas Ilham pergi ya libur nanti kayaknya. Taib, mungkin ada yang tanyakan sebelum ditutup. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus ya tafaqquh fiddin, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah beliau. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.